Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita dengan tema ringkasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari syair yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita terhenti pada satu syair di dalam beberapa materi pertemuan, yaitu tepatnya kita berhenti pada syair yang ke-51 atau bait yang ke-51 tentang Al-Ghazwah Al-Kubra allati bi Badr. Ya, perang besar yang terjadi di daerah yang bernama Badar. Yang dikenal di sana ada sumur yang bernama Badar, makanya daerahnya dinamakan dengan Badar. Perang besar yang telah kita sampaikan kisahnya di beberapa pertemuan sebelumnya, 2 atau 3 pertemuan bahkan, hanya membahas satu bait ini saja. Dan sekarang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan bait berikutnya. Namun kemarin saya sempat menjanjikan untuk membawakan kisah sisipan. Jadi lagi-lagi perang Badar ini banyak sekali pelajaran-pelajaran, baik yang terkait pada inti alur peperangannya maupun di sela-sela peperangan bisa kita luaskan sedikit pembahasannya. Itu tepatnya ketika kita menceritakan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tawanan perang. Di situ kemarin kita singgung salah satu tawanan perang itu ada yang bernama Abul As. Dan Abul As ini ditebus dengan sebuah kalung oleh istrinya, yang mana kalung tersebut adalah kalung milik Khadijah radhiyallahu anha. Lah kok bisa? Ya karena istrinya Abul As itu putrinya Rasulullah, Zainab. Dan Zainab ini adalah mendapatkan kalung tersebut dari ibunya sebagai hadiah pernikahan. Ya, dan kemarin kita tidak menceritakan awal kehidupan Zainab dan Abul As, dan sekarang insyaallah akan kita sampaikan biidznillah. Baru kita lanjut ke bait berikutnya. Taib. Jadi Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau adalah anak perempuan tertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau anak tertua secara umum itu Al-Qasim, laki-laki. Meskipun Al-Qasim ini meninggal saat masih kecil. Adapun Zainab, maka dia tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang terhormat, seorang wanita yang banyak diminati oleh para pemuda Quraisy. Nah, salah satu yang berminat untuk menikahi Zainab itu ternyata sepupunya sendiri. Ya, itu ternyata sepupunya sendiri yang bernama Abul As. Abul As ini adalah anak dari Ar-Rabi, ayahnya, dan istrinya Halah binti Khuwailid. Kalau kita ingat kata Khuwailid, di situ kita ingat Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Jadi Khadijah dan Halah ini dua bersaudara. Nah, anaknya Halah itu Abul As, berarti dia sepupuan dengan anaknya Khadijah yang bernama Zainab. Nah, singkat cerita, Abul As ini melamar Zainab melalui bibinya Khadijah. Maka Zainab pun menawarkan kepada putrinya dan juga Rasulullah SAW, Khadijah pun menawarkan kepada putrinya Zainab dan Rasulullah SAW sebagai ayahnya. Akhirnya mereka merestui pernikahan tersebut. Jadilah dua sejoli ini menikah, Abul As dan Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi belum diangkat menjadi rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi rasul. Jadi beliau masih dikenal sebagai orang yang terhormat, amanah, ya, orang yang jujur. Sehingga pernikahan itu insyaallah pernikahan yang diapresiasi oleh penduduk Mekah saat itu. Nah, tibalah saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Ketika berita itu sampai pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah kita sampaikan, Khadijah ini wanita pertama yang memberikan dukungan moral maupun material kepada Nabi SAW, menghibur Nabi ketika mendapatkan wahyu. Maka seluruh keluarga Nabi, anak-anak Nabi ikut masuk Islam semuanya, termasuk Zainab. Ya, ketika dikabarkan bahwa ayahnya itu adalah Nabi, maka Zainab pun bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah benar itu Khadijah?" "Benar." Maka Zainab pun gembira. Nah, suaminya Abul As di saat itu belum tahu karena sedang safar untuk berdagang. Sekembalinya dari safar, maka Zainab menceritakan kalau ayahnya adalah seorang nabi. "Maka apakah engkau mau masuk Islam?" Maka suaminya menolak. Abul As menolak. Ya, dia tidak mau masuk Islam dengan alasan khawatir dia masuk Islamnya itu karena ikut istri. Karena dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba yaitu mertuanya diangkat menjadi nabi. Bagaimana ceritanya? Nggak sempat meneliti atau memikirkan, maka ya tentu saja menolak. Ya, nggak mungkin saya masuk Islam, masa gara-gara istri saya meninggalkan ajaran nenek moyang. Nah, akhirnya Abul As tidak masuk Islam. Namun pernikahan ini masih sah, ya bahasa kita, karena saat itu belum dilarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Saat itu belum dilarang. Jadi mereka tetap melanjutkan rumah tangganya, beda agama. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dimusuhi, semakin dibenci,
Maka orang-orang Quraisy mengultimatum siapapun di antara mereka yang punya hubungan dengan Muhammad harus dipisahkan. Maksudnya punya hubungan dengan putri-putrinya Muhammad maka harus dipisahkan. Di antaranya adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini awalnya adalah istrinya Utbah bin Abu Lahab. Tahu ya Abu Lahab, musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya dan anaknya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Utbah, ceraikan putrinya Muhammad, niscaya kami akan memberikan kepadamu siapapun wanita yang engkau mau dari kalangan Quraisy sebagai penggantinya. Maka Utbah menceraikan Ruqayyah. Ya bahkan dikisahkan belum sempat digauli. Ya alhamdulillah sebenarnya. Ya, tapi ya ini merupakan penghinaan. Ya, dinikahi karena alasan apa tadi? Membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceraikan karena alasan membenci Nabi. Ya, ingin memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ruqayyah diceraikan dan alhamdulillah pada akhirnya Ruqayyah mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Siapa? Utsman bin Affan. Ya, jadi setelah itu Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Nah, ini kisah lain. Baik. Kesimpulannya Utbah bin Abu Lahab yaitu mengikuti instruksi dari orang-orang Quraisy untuk menceraikan putri Rasulullah SAW. Nah, tiba giliran orang-orang Quraisy mendatangi Abul As. Ingat, Abul As bukan muslim, dia tidak masuk Islam, dia masih ikut agama Quraisy. Maka diultimatum juga, wahai Abul As, ceraikan putri Muhammad, niscaya kami akan berikan ganti wanita yang kau kehendaki. Tapi yang terjadi apa? Abul As menolak, tidak mau dia menceraikan putri Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan Abul As sangat mencintai Zainab. Maka Abul As menolak, aku tidak akan mungkin menggantikan Zainab dengan wanita lain. Ya sudah, akhirnya mereka melanjutkan pernikahan dan tiba saatnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah ke kota Madinah, Zainab masih ikut suaminya di kota Mekah. Ya mereka berdua ya keluarga yang harmonis lah, tidak ada masalah meskipun beda keyakinan, saling menghormati. Bahasa kita apa Pak? Toleransi gitu ya. Ya. Zainab meyakini Islam dan masuk Islam, sedangkan Abul As tetap di ajaran agama Quraisy. Nah, tiba saatnya hijrah, Zainab nggak ikut hijrah, dan tiba saatnya perang Badar yang kemarin sudah kita kisahkan. Singkat cerita, saat perang Badar tiba, maka Zainab sedih. Kenapa? Karena di situ akan bertempur dua pasukan yang masing-masing dari pasukan itu ada orang yang paling dicintai oleh Zainab. Di kubu umat Islam ada Rasulullah SAW, dan di kubu orang-orang Quraisy ada suaminya. Karena Abul As ini ikut perang. Ya, dia ikut perang. Maka dikatakan ya bahwasanya Zainab itu berkata, dikisahkan bahwa Zainab itu berkata, inni akhsha min yaumin yuyattamu fihi waladi au afkuda abi. Sesungguhnya aku khawatir tiba suatu hari nanti anakku menjadi yatim atau aku akan kehilangan ayahku. Jadi ada dua kemungkinan, ya, salah satunya akan tewas. Kalau enggak suaminya Abul As, berarti anaknya jadi yatim. Atau yang tewas adalah ayahnya Zainab, Rasulullah SAW. Jadi dilema, pihak siapa kira-kira? Ya, maka Zainab dia tetap pihak keduanya, berharap ayahnya tidak meninggal dan berharap suaminya pun juga tidak tewas. Ya. Nah, ternyata Allah takdirkan Abul As tidak tewas. Dia di antara salah satu tawanan perang. Maka Zainab bertanya tentang keadaan terkini perang Badar. Mada fa'ala abi? Bagaimana keadaan ayahku yang terkini?
Faqila, maka dikatakan bahwasanya intasaral muslimun, umat Islam menang. Fatasjudu syukran lillah, maka Zainab pun langsung sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah, berarti ayahnya masih apa? Hidup. Lalu tanya lagi, wa madza fa'ala zauji, kalau suamiku gimana kabarnya? Maka dikatakan asarahu hamuhu, dia ditawan oleh mertuanya sendiri. Ya, ditawan oleh siapa? Ya Rasulullah SAW. Rasulullah mertuanya Abul As. Nah, maka Zainab pun senang. Ya, berarti nggak ada yang tewas dari dua orang yang dicintainya. Ayahnya hidup, masih hidup dan menang, sedangkan suaminya meskipun kalah tapi nggak mati. Nah, karena statusnya tawanan perang, maka Zainab pun bergegas untuk menebus suaminya dengan kalung yang tadi saya ceritakan di awal kajian. Kalungnya siapa? Kalungnya Zainab, hadiah pemberian dari ibunya saat perkawinan mereka perkawinan Zainab dengan Abul As. Kalungnya siapa? Khadijah. Nah, maka Zainab mengutus utusan untuk membawakan kalung, lalu disampaikan kepada Rasulullah selaku pimpinan perang. Maka ketika dikatakan ini tebusan untuk membebaskan Abul As, dibuka sama Nabi SAW, ternyata kalungnya Khadijah. Maka apa ya, terenyuh itu. Ingat, Khadijah sudah meninggal. Khadijah meninggal pada tahun ke-10 masa kenabian, perang Badar tahun kedua. Jadi 5 tahun setelah meninggalnya Khadijah, lihat kalungnya Khadijah, maka terenyuh. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya orang ini, Abul As ini, pemuda ini, sungguh aku tidak mencelanya. Orang ini nggak punya masalah denganku. Ya, karena bisa jadi dia ikut perang karena dipaksa oleh orang-orang Quraisy. Jadi dia nggak pernah menggangguku, nggak pernah mengganggu keluargaku, apalagi dia menantuku dan tidak ada masalah pribadi. Maka jika kalian berkenan, tolong bebaskan laki-laki ini, kembalikan kalungnya. Nanti aku akan perintahkan dia untuk mengembalikan kepada istrinya, dan aku akan meminta dia untuk melepaskan istrinya agar hijrah bersamaku. Paham ya? Jadi persyaratannya, kalau mau bebas cuma-cuma tanpa tebusan, maka Abul As harus merelakan istrinya pergi ke kota Madinah untuk dipisah dengan mereka. Maka Abul As sepakat. Ya, baik. Akhirnya Abul As pulang membawa kalung istrinya yang enggak jadi buat tebusan, lalu diserahkan kepada istrinya, lalu disampaikan, ayahmu berpesan untuk menjaga kalung ini. Ya, untuk menjaga kalung ini. Dan beliau juga berpesan bahwa setelah ini engkau harus ke kota Madinah berpisah denganku. Dan dikisahkan bahwasanya Abul As gak nganter jemaah. Yang nganter itu orang lain, ya saudara atau kerabatnya, karena dia nggak tega, ya. Kalau dia yang nganter nanti dia sedih, makanya berangkat sama kerabatnya. Sampailah Zainab di kota Madinah. Itu tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Pisah. Belum selesai kisahnya. 6 tahun kemudian. Pada tahun keberapa itu? 8. Sebelum Fathu Mekah. Ya, maka Abul As seperti biasanya kegiatan orang Quraisy, ya, suka berdagang, pergi ke negeri Syam. Ya, yang namanya negeri Syam itu lewat jalur Madinah. Maka ternyata kafilah dagangnya Abul As ini dicegat oleh kaum muslimin, dihadang. Maka Abul As berhasil kabur. Dan ketika kabur, yang dituju adalah rumah mantan istrinya Zainab. Ya, maka Abul As datang ke rumahnya Zainab, lalu Zainab kaget, tanya,
kamu kesini masuk Islam atau kamu kabur saat ditangkap? Maka Abu Las mengatakan, iya saya kabur. Masuk Islamlah supaya engkau selamat. Maka Abu Las mengatakan, tidak mungkin bagiku untuk masuk Islam sekarang, karena posisinya sedang diamanai membawa harta orang-orang Quraisy. Kalau dia masuk Islam sekarang maka ini pengkhianatan. Maka Abu Las gak mau berkhianat dari amanah yang telah diberikan kepadanya. Maka dari itu Zainab pun akhirnya menyampaikan kepada ayahnya, wahai ayahku, ya wahai kaum muslimin, sesungguhnya orang ini aku jamin perlindungannya. Jadi dapat suaka gitu ya. Jadi kalau sudah dijamin keamanannya tidak boleh untuk diganggu. Nah setelah itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin, wahai sahabat, ya laki-laki ini sama perkataan yang dulu, tidak aku cela, dia tidak ada masalah denganku dan dia dilindungi oleh putriku. Maka dari itu kalian bebaskan, kembalikan hartanya dan suruh dia pulang ke kota Mekah. Ya, itu tahun ke-8 sebelum Fathu Mekah. Nah, sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan bahwasanya 6 tahun Zainab itu terpisah dengan Abul As, itu sebenarnya banyak yang ngelamar. Ya, statusnya kan sudah pisah dengan suaminya, maka banyak yang ngelamar, tapi tidak ada satupun yang diterima. Kira-kira apa ini? Masih ada cinta. Terbukti ketika suaminya kabur dari tangkapan, mantan suaminya kabur dari tangkapan, Zainab mau memberikan perlindungan. Kalau nggak ada rasa cinta, ya Zainab akan menyerahkan, ini kaum muslimin, ini orang ini kabur, tangkap dia. Tapi tidak, Zainab memberikan perlindungan, menunjukkan kalau Zainab masih cinta. Nah, selepas Abul As pulang ke kota Mekah membawa harta perdagangan orang-orang Quraisy yang telah diamanahkan, usai menyerahkan amanah itu ternyata Abul As kembali ke kota Madinah dan masuk Islam. Ya, jadi dia masuk Islam secara terhormat, bukan karena paksaan, bukan karena nyerah karena ditangkap. Karena dia sudah menyelesaikan urusannya, maka sekarang dia manusia bebas. Maka dia pun datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka Abul As bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah aku rujuk dengan istriku? Bolehkah aku kembali dengan Zainab? Maka Nabi menyuruhkan urusan ini kepada putrinya, bagaimana Zainab? Maka dikisahkan kalau Zainab hanya tersenyum tersipu malu. Tanda mau apa enggak? Mau. Akhirnya mereka dipersatukan kembali setelah 6 tahun berpisah. Namun kisah cinta ini enggak lama jamaah. Tidak lama setelah itu Zainab meninggal dunia. Ya, ada yang mengatakan setahun setelahnya, ada yang mengatakan enggak sampai setahun. Zainab meninggal dunia. Sedihlah Abul As, dan juga Rasulullah SAW juga sedih tentu saja. Dan gak lama setelah itu Abul As pun akhirnya meninggal dunia, meskipun gak berbarengan ya. Makanya kemarin sempat saya simpulkan gak kalah romantisnya, mengharukannya dengan apa, Romeo Juliet ya. Ya katanya Romeo Juliet itu mati bareng katanya. Ya ini gak mati bareng, tapi didahului dengan kisah-kisah mengharukan. Nah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah putri Nabi SAW Zainab dengan suaminya Abul As. Hal yang patut untuk kita syukuri dan jadi pelajaran. Coba bayangkan, gimana seandainya Abul As tewas saat perang Badar. Seandainya tewas saat perang Badar, Allah tidak mentakdirkan dia selamat, maka Zainab akan kehilangan suaminya, mantan suaminya, dan juga anaknya akan menjadi yatim, dan juga Zainab tidak akan mungkin bertemu nanti kalau ditakdirkan masuk surga. Namun Allah mentakdirkan Abul As tidak tewas, meskipun hidayah itu datangnya belakangan. 6 tahun baru dapat hidayah. Ya inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara serpihan-serpihan yang bisa kita ambil
pelajarannya dari kisah perang Badar. Baik, sekarang saatnya kita lanjutkan bait ke-52. Baik, bait ke-52. Qala an-nazim rahimahullah al-Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri. Wa wajabat, dan diwajibkan fihi di dalamnya, yaitu di bulan puasa, zakatul fitri, zakat fitr, min ba'di badrin, setelah perang Badar, bilayalin ashri, yaitu 10 malam. Ya, jadi setelah perang Badar usai, 10 malam berikutnya maka diwajibkan zakat al-fitr. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang penjelasan bait ini maka kita akan bacakan, yaitu penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam syarahnya. Beliau mengatakan zakatul fitr ay al-fitr min syahri Ramadan al-mubarak. Perhatikan ya, ini yang benar. Zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Sebagaimana Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Id artinya kembali, al-fitri artinya berbuka. Kembali berbuka artinya sudah enggak puasa. Ya, jadi salah kalau diartikan Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Meskipun maknanya mungkin ada benarnya. Orang setelah puasa diharapkan jiwanya kembali suci, ya, diharapkan amalan menjadi suci, diharapkan dosanya diampuni sehingga dia kembali menjadi suci. Tapi kalau kita tinjau secara makna bahasa, salah. Al-fitr itu artinya berbuka, bukan fitrah yang artinya suci. Ya, dan sampai sekarang saya nggak pernah tahu ada yang menuliskan sholat Idul Fitrah. Ya, yang ada sholat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, nggak ada hari Idul Fitrah. Jadi murni kesalahan menerjemahkan kalau diartikan kembali suci. Nah, termasuk zakatul fitri, ya, adalah al-fitri min syahri Ramadan, zakat ya untuk hari raya setelah berpuasa. Hari raya waktunya berbuka, enggak puasa, dari setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan yang berbarokah. Sa'an min ta'amin, yang dikeluarkan 1 sa', ya, sekumpulan 2 tangan ini ya. Tangannya orang di zaman dahulu. Dan menurut penghitungan yang ada, 1 sa' itu kurang lebih antara 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Kalau dikonversikan dengan berat, karena sa' itu takaran ya. Nah, min anis saghir, yang wajib dikeluarkan untuk anak kecil, bahkan janin juga wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Wal kabir, orang dewasa, wal zakar wal unsa wal hurri wal abd, laki perempuan, orang merdeka maupun budak. Tusamma hadhihi zakat zakatul fitri li'annaha tata'allaqu bil fitri min syiyami sahri Ramadan al-mubarak. Dinamakan zakat fitri karena dia ada kaitannya dengan Idul Fitri, kembali berbuka setelah berpuasa di bulan mubarak yang di bulan Ramadan yang berbarokah. Nah, mim ba'di badrin bilayali ashrin, setelah perang Badar 10 malam. Ay anna zakat al-fitri wajabat fi akhir syahri Ramadan, yaitu kewajiban zakat fitri itu ada di akhir bulan Ramadan. Ba'da ghazwati badrin bi ashri layalin, setelah 10 hari
dari perang Badar. Wa waqa'at atau wa waq'atu Badrin, karena kita tahu perang Badar itu kanat fi sabi'a asyar, terjadi di tanggal 17 minhu dari bulan tersebut. Ya, jadi perang Badar itu pecah tanggal 17 apa? Ramadan. Fa ba'daha bilayali ashrin, maka setelah 10 hari, ai qabla khatmi syahrin biyaumaini aw thalathatin furidat hadis zakah. Maka 10 hari setelah pecah perang Badar, berarti tanggal berapa? 27 Ramadan. 3 hari atau 2 hari menjelang hari raya. Jadi pas momennya jemaah ya. 6. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan wa fiha ay fi sanati tsaniyah. Maka di tahun itu, tahun kedua Hijriah, umiran nasu bi zakatil fitri. Manusia diperintah untuk mengeluarkan zakat fitr. Waqad qila, dan ada yang mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa qabla yaumil fitri bi yaumin aw yaumaini wa amarahum bidzalik. Ya, jadi dikisahkan bahwa Nabi berkhutbah atau sehari atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Masih di bulan Ramadan. Ya, Nabi berkhutbah dan di khutbah itu beliau memerintahkan manusia untuk mengeluarkan zakatul fitr. Nah, jadi bisa kita simpulkan jamaah sekalian, puasa pertama kali diwajibkan di tahun kedua Hijriah Ramadan, dan zakat fitri pertama kali diwajibkan juga di tahun yang sama. Baik. Kemudian bait yang ke-53, wa fi zakatil mali khulfun fadri wa matat ibnatun nabiyil barri. Wa fi zakatil mal, adapun kewajiban zakat mal, zakat harta, emas, perak, kemudian hewan ternak dan lainnya, khulfun, maka terdapat perbedaan pendapat. Fadri, maka ketahuilah. Ini mengisyaratkan kalau zakat fitri kayaknya nggak ada beda pendapat, wallahu alam. Ya, di tahun kedua Hijriah di akhir bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal, maka di sini disebutkan ada khilaf, beda pendapat. Ketahuilah. Wa matat ibnatul nabi al-barri, dan kemudian setelah itu putri Nabi yang mulia wafat. Nanti akan kita sampaikan siapa yang wafat. Oh, ternyata di bait ke-54 dijelaskan Ruqayyatun qabla ruju'is safri zaujatu Utsman wa ursud tuhri. Ini nyambung terus ternyata. Bingung saya mutus-mutusnya ini. Jadi satu bait itu ada 2 tema. Ya. Baik, kita terjemahkan dulu. Bait ke-54, Ruqayyatun, Ruqayyah. Ini yang merupakan lanjutan dari bait yang ke-53. Bait ke-53 disebutkan wa matat ibnatun nabiyil barri, telah wafat putri Nabi yang mulia. Siapa? Bait ke-54, Ruqayyatun, putri Nabi yang dimaksud Ruqayyah. Qabla ruju'is safri, sebelum kembalinya pasukan dari perang Badar Kubra. Jadi ternyata ini masih ada kaitan dengan perang Badar nih ya, Masya Allah. Nah, adapun lanjutan baitnya ini nanti akan terkait dengan bait yang ke-55. Jadi kita stop sampai di sini. Taib. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di bait ke-53 disebutkan di awal bait, zakat mal itu diperselisihkan oleh para ulama kita kapan diwajibkan. Di sini Syekh Abdul Razak menukil penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan wa fi hadhihi sanah, dan di tahun ini, tahun kedua, fi ma dzakarahu ghairu wahidin minal mutaakhirin, sebagaimana yang disebutkan oleh tidak hanya satu orang ulama belakangan,
furidatiz zakatu dzatun nusubi, diwajibkan zakat mal yang memiliki nisab. Ya, jadi kesimpulannya ada khilaf kapan diwajibkan zakat mal, namun Ibnu Katsir menukil bahwasanya tidak hanya satu ulama, artinya banyak ulama yang berpendapat zakat mal pun juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, jadi kesimpulannya zakat fitri maupun zakat mal itu ada yang berpendapat diwajibkan di tahun yang sama. Fadri, maka ketahuilah. Nah, lanjutan bait yang ke-53 tentang wafatnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Tadi sempat kita singgung Ruqayyah ya. Ruqayyah itu awalnya dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab. Tapi setelah diultimatum orang-orang Quraisy untuk diceraikan, akhirnya diceraikan. Ya, setelah itu akhirnya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Nah, bagaimana kisah wafatnya Ruqayyah? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma intahat al-ma'rakah, setelah selesai perang Badar, aqama bil arsah salasata ayyam, beliau menetap di tempat yang bernama Arsah, yang itu selama tiga hari. Dan ini juga pernah kita sampaikan, kebiasaan Nabi setelah perang itu nggak langsung pulang. Beliau menetap dulu selama 3 hari, baru pulang. Nah, beliau menetap 3 hari di daerah Arsah, ya, masih dekat Badar ya. Wa kana min adatihi alaihi salatu wassalam kama sabata fi sahihain, dan ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat di dalam Sahihain Bukhari Muslim. Idza dhahara ala qaumin aqama bi sahatihim salasan, apabila beliau memenangkan pertempuran maka beliau menetap selama 3 hari di wilayah tersebut. Tsumma raja'a, baru setelah itu pulang. Falamma aqama bi sahatihim, ketika Nabi menetap di tempat tersebut, Tsumma sara ma'ahul usara, dan beliau membawa tawanan-tawanan perang, wal ghanaim, dan harta rampasan perang, qafilan min ma'rakati Badril Madinah, yang akan dibawa dari Badar ke kota Madinah. Ba'atha alaihi salatu wassalam baina yadayhi ilal Madinah basyiraini, maka sebelum pasukan Nabi benar-benar pulang, terlebih dahulu Nabi mengutus 2 orang yang akan memberi kabar ke kota Madinah. Dan ini sempat kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi sebelum pasukan ini benar pulang, terlebih dahulu Nabi mengutus 2 orang pemberi kabar ke kota Madinah bahwasanya kaum muslimin menang. Ya, paling tidak nanti orang-orang Madinah mempersiapkan untuk menyambut. Wa huma Abdullah bin Rawahah ila a'alil Madinah wa Zaid ibn Haritha ila Safilah. 2 orang yang diutus adalah Abdullah bin Rawahah, dia diutus untuk menyampaikan kabar di dataran tinggi yang ada di kota Madinah. Sedangkan pemberi kabar yang diutus yang kedua adalah Zaid bin Harithah. Beliau diutus untuk memberi kabar di dataran rendah kota Madinah. Nah, qala Usamah ibnu Zaid, Usamah bin Zaid berkata, fa'atanal khabaru hina sawwaina turaba ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah kabar gembira tersebut setelah kita meratakan tanah kuburannya Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak menjumpai saat-saat menjelang wafat putrinya. Ya, Nabi tiba, putrinya sudah dimakamkan. Bahkan sebelum Nabi tiba, saat utusan Nabi yang memberikan kabar kemenangan kaum muslimin tiba, Nabi masih di daerah Arsah tadi.
Maka kata Zaid bin Harithah, kami baru saja meratakan tanah kuburannya Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini zaujatu Utsman, suaminya Utsman bin Affan yang dinikahi dalam keadaan janda. Wa kana qad ihtabasa indaha bil Madinah. Dan Utsman bin Affan gara-gara inilah tidak ikut perang Badar. Yaitu apa? Bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yumarriduha, atas perintah Nabi untuk merawat istrinya. Jadi Utsman tidak diperkenankan untuk berangkat perang Badar. Ya, kamu di rumah saja, jaga istrimu, jaga putriku. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila al-ma'arakati wa hiya maridatun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi perang Badar dalam keadaan Ruqayyah sakit. Walihada qasama lahu Nabiy alaihi salatu wassalam fi ghanaimi Badrin. Ya, karena inilah Nabi SAW tetap memberikan jatah ghanimah, harta rampasan perang kepada Utsman. Ya, jadi Utsman nggak ikut itu karena ada keperluan menjaga istrinya yang sedang sakit. Namun sebenarnya ingin ikut. Ya, karena itu Utsman tetap dapat jatah, yaitu harta rampasan dari perang Badar. Baik. Berarti Ruqayyah meninggal di tahun kedua Hijriah, di saat Nabi masih berada di Arsah, yaitu di tempat yang beliau menetap selama 3 hari setelah perang Badar. Nah, ini makna dari qabla ruju'is safri. Jadi Ruqayyah itu meninggal sebelum pasukan kembali ke kota Madinah. Nah, lanjutan bait ketiga 54. Zaujatu Utsman wa ursut tuhri. Ruqayyah itu adalah suaminya, istrinya Utsman, wa ursut tuhri, dan berlangsung pula pernikahan suci. Lanjut bait ke-55. Fatimatin ala Aliyil Qadri. Pernikahan suci antara Fatimah dan Ali yang memiliki kemuliaan, berkedudukan tinggi. Wa aslamal Abbas ba'dal asri, dan juga Al-Abbas masuk Islam setelah ditawan. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bait ke-55 menjelaskan tentang pernikahan Ali dan Fatimah. Ya, pernikahan Ali dan Fatimah. Kapan itu terjadi? Setelah perang Badar. Ya, setelah perang Badar. Jadi Nabi SAW bisa dikatakan mengalami momen yang menyedihkan sekaligus membahagiakan di seputaran perang Badar. Sedihnya karena apa? Putrinya meninggal dunia, dan gembiranya karena putrinya yang lain menikah. Taib. Bahkan bisa kita sebutkan ya, ada sisi emosional dari 3 putri Nabi ya, saat di sela-sela perang Badar. Tadi kita kisahkan Zainab. Ya. Nabi ingat kalung Khadijah. Itu di saat perang Badar kan, yang tadi kisahnya panjang kita sampaikan. Lalu setelah pulang ternyata Ruqayyah putrinya juga meninggal. Setelah itu Fatimah putrinya menikah. Jadi luar biasa ya. Ada 3 yaitu kisah yang mengharukan yang ada pada keluarga Nabi, khususnya putri Nabi di sela-sela perang Badar. Nah, tentang menikahnya Ali dengan Fatimah itu diyakini terjadi setelah perang Badar. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya.
disebutkan bahwasanya anna Aliyan qala, bahwasanya Ali itu berkata, kanat li syarifun aw naqatun min nasibi minal maghnami yauma badrin. Saya mendapatkan jatah ghanimah harta rampasan perang seekor unta. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan untukku, yaitu unta tersebut, dari 1/5 jatah beliau. Ya, jadi jatahnya Nabi sendiri dari ghanimah harta rampasan perang itu berapa jemaah? 1/5. Itu untuk Nabi sendiri. Sisanya baru dibagi rata pada semua pasukan. Berarti banyak ya hartanya Nabi. Tapi ingat, dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan saat lewat Gunung Uhud, kisahnya saat Nabi berada di Gunung Uhud, Nabi cerita, demi Allah sesungguhnya aku tidak suka apabila aku memiliki satu gunung emas seperti Gunung Uhud ini, ya, emas sebesar Gunung Uhud ini, lalu harta itu masih tersisa 1 dinar setelah 3 hari. Apa artinya jamaah? Kalau beliau punya emas sebesar Gunung Uhud, maka beliau akan buru-buru menghabiskannya. Bukan untuk investasi dagang, bukan untuk beli tanah, bangun toko, buka perusahaan, bukan, dibagi-bagikan. Pokoknya ndang cepat habis. Maka beliau nggak suka kalau 3 hari masih tersisa 1 dinar dari segitu besarnya Gunung Uhud. Ya, kecuali beliau punya hutang, maka beliau akan sisakan beberapa dinar untuk membayar hutang. Tapi kalau nggak punya hutang, maka beliau nggak mau masih ada sisa, meskipun cuma 1 dinar. Kalau kita yang disedekahkan 1 dinar. Wis iki sedekah. Yang lainnya dihabiskan untuk apa? Ya. Jadi nggak bisa dibandingkan kita dengan Nabi SAW. Termasuk ini harta rampasan perang ghanimah 1/5, banyak ini. Untanya orang-orang Quraisy saja jumlahnya berapa kemarin? Sekitar 1000. Pokoknya sehari mereka itu nyembelih antara 9 sampai 10. Banyak. Ya. Maka Ali saja dapat 1. Itu ya dari bagiannya Rasulullah, belum yang lain. Nah, seperti itu. Nah, falamma aradtu an abataniya bi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika aku ingin membangun rumah tangga dengan Fatimah putrinya Rasulullah, nah ini yang menjadi syahid. Jadi setelah perang Badar dapat jatah rampasan perang, Ali berkeinginan untuk meminang Fatimah. Wa'adtu rajulan sawwagan min Bani Qainuqa, maka aku membuat janji dengan seorang pengrajin emas dari kalangan Bani Qainuqa, yaitu orang Yahudi, an yartahila ma'i, untuk berangkat bersamaku, fana'ti bi idkhir aradtu an abi'ahu minas sawwaghina. Ya, aku ingin ditemani oleh orang itu, lalu aku datang dengan membawa minyak wangi yang terbuat dari daun idkhir, dan aku ingin menjualnya dari para pengrajin emas. Wa asta'ina bihi fi walimati ursi, yang aku bisa manfaatkan hasil penjualan itu untuk walimah pernikahanku. Ya. Jadi Ali mengatakan dengan jelas di sini, setelah dapat harta rampasan perang Badar, dia ingin meminang Fatimah. Nah ini, maka insya Allah ini waktu yang bisa dipastikan kesahihannya. Fatimah menikah dengan Ali setelah perang Badar. Taib, mengingatkan kita jemaah, saat perang Badar Ali sempat duel 1 lawan 1. Pernah kita sampaikan kan kemarin. Nah, itu berarti dalam kondisi masih bujang. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib
duel 1 lawan 1 dengan 3 tokoh Quraisy yang berhasil memenangkan pertarungan, bisa kita simpulkan saat itu masih bujang karena nikahnya dengan Fatimah setelah perang Badar. Baik. Kemudian masih bait ke-55, wa aslamal Abbas ba'dal asri. Dan Al-Abbas, siapa Abbas? Pamannya Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Ini masuk Islam ba'dal asri, setelah ditawan. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bait ini mengisyaratkan kalau Al-Imam Ibnu Abil Izz, penulis syair Urjuzah Mi'iyah ini, berpendapat masuk Islamnya Abbas itu setelah ditawan. Maka sebenarnya ada perbedaan pendapat di sini. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa ikhtulifa fi waqti islamihi. Ada perselisihan atau diperselisihkan oleh para ulama kapan masuk Islamnya Abbas. Faqila, ada yang mengatakan innahu aslama ba'dal asri, ba'dal asri. Abbas masuk Islam setelah ditawan. Artinya apa? Saat perang Badar belum masuk Islam. Setelah ditawan baru masuk Islam. Wa bihi jazama an-Nadhimu rahimahullah, dan ini pendapatnya An-Nadhim, ya, penyair kitab ini. Waqila, ada yang mengatakan innahu aslama qabla dzalik. Sebenarnya Abbas itu sudah masuk Islam sebelum ditawan. Ya, wa jaa ma'a jaisil musyrikin fi hadhil ghazwah mukrahan, karena dia itu datang di perang Badar bersama dengan pasukan kaum musyrikin itu karena dipaksa. Dia dipaksa ikut. Dan sudah pernah kita sampaikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pesan Nabi SAW sebelum perang Badar itu benar-benar pecah. Ya, Nabi berpesan ada beberapa orang yang dilarang untuk dibunuh. Ya, kalau kamu ketemu ini jangan dibunuh. Kalau kamu ketemu ini jangan dibunuh. Karena mereka itu ikut perang dipaksa. Mereka nggak mau ikut perang, tapi dipaksa oleh Quraisy. Ya, kalau nggak salah kemarin ada 2 orang yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak boleh dibunuh. Di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Yang satu lagi siapa ya? Ada ingat gak? Abul As? Bukan, Abul As tidak termasuk yang dilarang untuk dibunuh. Cuman Allah takdirkan dia tidak terbunuh. Ya, dia ditakdirkan tidak tewas sehingga dia jadi tawanan perang lalu dibebaskan. Tapi akhirnya terbunuh juga. Kemarin itu siapa ya? Subhanallah. Abul Bakhtari. Ya. Abul Bakhtari. Jadi Nabi SAW yaitu mengatakan, man laqiya Abdul Bakhtari fala yaqtulhu wa man laqiya al-Abbas ibn Abdul Muttalib fala yaqtulhu fa innahu innama ukhrija mustaqraha. Siapa yang bertemu Abul Bakhtari jangan dibunuh, siapa yang bertemu Abbas jangan dibunuh, karena mereka itu dipaksa ikut perang. Cuman yang Abul Bakhtari sudah kita sampaikan kisahnya, akhirnya pun tewas. Kenapa? Karena dia bawa teman. Ya. Jadi kisahnya ketika Abul Bakhtari ketemu dengan sahabat yang akan membunuhnya, maka sahabat ini mengatakan, "Oh, kamu ya dilarang untuk dibunuh. Silahkan ya kamu bisa bebas." Tapi Abul Bakhtari bawa teman dia. Ya. Temannya ini bernama Al-Mujazzar bin Ziyad. Maka Abu Bakhtari mengatakan, kalau temanku gimana? Oh, kalau temanmu ya tidak termasuk. Kalau temanmu ya kita
perangi. Maka Abu Bakhtari mengatakan, wah kalau gitu nggak bisa. Kalau temanku tidak selamat maka aku harus ikut perang. Ya sudah, kita sudah menawarkan keselamatan, tapi kalau anda tetap memaksa bertempur, ya bertempur. Akhirnya dua orang ini tewas, Abu Bakhtari dan temannya. Ya, jadi sahabat sini nggak disalahkan karena sudah memberikan persilahkan untuk lari, tapi Abu Bakhtari nggak mau. Nah, Abbas itu dilarang untuk dibunuh, makanya beliau akhirnya jadi apa? Jadi tawanan. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak. Jadi Abbas itu ikut perang karena dipaksa. Wa kana yukhfi islamahu, dan beliau menyembunyikan keislamannya. Ya, wa yashhadu dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad, dan yang menjadi bukti akan hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwasanya Abbas mengatakan, inni kuntu musliman qabla dzalik wa inna mastaqrahuni. Ini kata Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Yaitu apa? Sesungguhnya aku sudah masuk Islam sebelum itu, sebelum perang Badar. Hanya saja mereka orang-orang Quraisy memaksaku untuk ikut perang. Dan ini sebenarnya juga sudah kita isyaratkan jemaah sekalian, tatkala budaknya Abbas itu senang gembira ketika mendengar kemenangan umat Islam. Yang saat itu akhirnya pukul-pukulan sama siapa? Abu Lahab. Jadi budaknya Abbas beserta istrinya Ummu Fadl itu sedang duduk-duduk dan ada Abu Lahab. Ada kabar datang kalau Quraisy kalah, ya Muhammad menang. Maka budaknya Abbas ini senang. Ya, setelah itu cerita lagi memberi kabar gembira. Ya, karena mereka punya pasukan yang hebat. Pasukan yang berjubah putih, kemudian kudanya terbang. Maka si budak ini nyeletuk, itu malaikat yang Allah utus untuk memenangkan umat Islam. Maka Abu Lahab langsung ngamuk, kamu ini tahu apa? Dipukuli sampai hampir dicekik. Maka Ummul Fadl, istrinya Abbas, langsung memukul kepalanya Abu Lahab pakai apa itu? Disebutkan itu pakai pilar, ya, pilar kayu. Ini kuat berarti. Jadi diambil pilar yang ada di sekitar Ka'bah, dipukulkan, berdarah dengan darah yang yaitu mengenaskan. Jadi luka parah lah. Lalu istrinya Abbas mengatakan, celaka kamu, apakah kamu memperlakukan budak seperti ini saat tuannya sedang tidak ada? Ya, dan di akhir kisah, akhirnya setelah luka itu Abu Lahab sakit dengan sakit yang aneh, sakit adas. Ya, sakit kulit yang keluar dari kulitnya itu luka yang bau busuk, sampai-sampai anaknya tidak mau mengurusi jenazahnya. Tapi karena sudah lama, daripada bau busuknya semakin tersebar, mau nggak mau akhirnya dimakamkan dengan cara yang mengenaskan. Jadi nggak mau megang, dipakai godek gitu ya, digelindingkan, itu dimasukkan di lubang, nah itu dilempari batu supaya nanti nggak naik jenazahnya, dikasih batu supaya berat. Jadi sudah mati dilempari batu, baru ditanam. Itulah akhir dari kematian Abu Lahab yang juga sudah kita kisahkan sebelumnya. Nah, intinya jamaah sekalian, Abbas itu sebenarnya sudah masuk Islam sebelum perang Badar. Makanya Nabi mewanti-wanti jangan sampai dibunuh. Oleh karena itu, insya Allah pendapat yang lebih tepat adalah pendapat tersebut. Ya, sedangkan di sini An-Nazim mengatakan setelah jadi tawanan baru masuk Islam. Maka ini wallahu a'lam bishawab kurang tepat. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah ya berapa bait yang sudah kita bahas, 52, 53, 54, 55. Masya Allah ya. Kemarin kita 3 pertemuan 1 bait perang Badar, sekarang kita 4 bait ya 1 pertemuan. Ya karena memang kisahnya tidak terlalu banyak ya.
Jadi insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada bait yang berikutnya, perang Bani Qainuqa, ya, perang Bani Qainuqa insyaallah subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.